Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tinkin Viola dengan NIM 22110110005 dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Baik, di sini saya izin menyampaikan dari materi tentang kode etik dan pengembangan pribadi konselor. Yang pertama itu adalah identitas konselor. Konselor adalah seseorang yang sudah memiliki kualifikasi dan memiliki beberapa kompetensi yang nantinya akan menjadi seorang konselor baik di sekolah maupun konselor di dalam masyarakat seperti psikolog. Dan untuk bisa menjadi seorang konselor harus memenuhi syarat dan juga ketentuan. Nah, adapun syarat dan juga ketentuan, yang pertama adalah sebagai konselor harus memiliki sertifikat pendidikan, yaitu berupa ijazah selama S1, S2 ataupun S3, minimal adalah S1. Yang kedua adalah mengikuti strategi dan mengikuti kompetensi-kompetensi yang terdapat di kampus. Yang ketiga yaitu adalah konselor nantinya bisa membantu para konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun beberapa sifat dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang pertama adalah ramah tamah, yang kedua adalah mampu menjaga rahasia, yang ketiga adalah menjunjung kode etik, yang keempat adalah memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Baik, dalam seorang konselor tentunya harus memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan pada saat proses konseling. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana seorang konselor atau pendidik nantinya itu harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang peserta didik itu unik, maka pelayanan pun juga unik dan memiliki karakteristik yang unik. Yang kedua yaitu memiliki kompetensi kepribadian, di mana seorang konselor harus bisa memahami dirinya sendiri dan harus mengerti apa kelebihan dan juga kelemahan dari diri sendiri, dan bisa memberikan contoh yang positif dan yang baik kepada peserta didik. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Selanjutnya kompetensi sosial, di mana peserta didik atau seorang pendidik nantinya itu bisa bersosial dengan lingkungan sekitar, bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekitar. Terus selanjutnya adalah kompetensi profesional, di mana dalam kompetensi profesional ini adalah seorang guru BK itu harus memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, ada pula yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu keempat kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya adalah sebagai seorang konselor itu harus bisa menjunjung kode etik yang ada di dalam konseling, dalam proses konseling. Nah, kita itu sudah melakukan dan mempunyai namanya organisasi, yaitu APKIN, di mana itu adalah organisasi bimbingan dan konseling, di mana di situ kita harus memperhatikan dan juga menerapkan kode-kode etik yang terdapat pada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah seorang konselor itu harus bisa memahami dirinya sendiri, tentang pemahaman diri. Nah, di mana seorang konselor itu harus memahami dirinya sendiri. Dia harus tahu apa kelebihan, apa kekurangan, apa potensinya, apa yang ingin dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sebagai seorang konselor itu harus mengerti itu untuk mengembangkan diri supaya lebih percaya diri, bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ramah tamah. Ramah tamah adalah salah satu kunci sebagai seorang konselor, harus bisa ramah tamah kepada peserta didiknya,
harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitarnya dengan ramah tamah, saling menghargai dan juga saling menghormati. Nah, yang kedua itu adalah harus menjaga kerahasiaan. Nah, ini penting sekali untuk kita, bahwasanya ketika ada seorang konseling yang sudah terbuka kepada kita, kita harus menjaga rahasia. Nah, rahasia itu kenapa penting? Karena rahasia itulah yang akan memberikan bagaimana seorang konselor itu menjaga rahasia dari konseling itu. Karena mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah, dan itu harus kita lakukan sebagai seorang konselor, harus menjaga kerahasiaan. Dan selanjutnya adalah konselor di sekolah nantinya itu harus bisa menciptakan rasa aman dan juga rasa damai. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, memang banyak guru BK yang mungkin terkadang kelihatan tegas ataupun seperti tegas gitu kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu enggan untuk bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana seorang konselor itu harus menciptakan suasana yang damai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan para Masanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.